Shalom Bapak Ibu Jemaat di KPB Galang Ninghyang Abian Base. Bertemu lagi dengan saya di program harian kita, Sarapan Rohani. Sebelum kita menjalani hari-hari kita, ada baiknya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Namun sebelum itu, perkenankanlah saya untuk berdoa, dan saya juga mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk berdoa juga. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh tidur yang nyenyak di malam hari, dan kami boleh bangun di pagi hari yang cerah ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan satu hari lagi ya Tuhan, dan kami mengharapkan hari-hari yang selanjutnya dalam berkat-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau urapi kami, supaya kami bisa menghidupi firman-Mu dalam kami menjalani hari-hari kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Puji dan Janji, Kitab Amsal, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18, yang berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang bacaan kita yang kedua terambil dari Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-41, yang berbunyi demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat tema pada pagi hari ini, milikilah sikap rendah hati. Nah Bapak Ibu sekalian, secara umum rendah hati ini memiliki arti sikap bijak yang dapat memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Nah, salah satu ciri dari orang yang rendah hati ialah ia mau mendengarkan pendapat, saran, dan juga mendengarkan kritikan dari orang lain. Nah, sikap yang mau diajarkan adalah karakter dasar dari kerendahan hati. Dan sebaliknya, sikap yang angkuh dan sombong, cenderung membenarkan diri sendiri dan merasa benar dan tidak mau diajar, itulah sikap yang berlawanan dari rendah hati. Nah Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang dicari oleh Tuhan. Mengapa demikian? Ya karena Tuhan memanggil orang-orang yang biasa, dalam tanda kutip, yang biasa dan tidak terpelajar, untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena dalam melayani Tuhan perlu kerendahan hati untuk mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul, ayat pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Nah dari situ kita muncul satu pertanyaan, atau mungkin akan ada beberapa pertanyaan, karena membahas tentang sikap rendah hati ini pasti banyak pertanyaan dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati? Ya jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mau diajar, dikoreksi, dan diluruskan jalannya. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat kedua ayat yang tadi ini, kedua ayat firman kita, ayat pembimbing kita. Pasti setidaknya dalam kita melihat dua ayat ini, kita pernah mendengar, saya teringat akan satu lagunya Ebit GAD. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan nama penyanyi tersebut. Judulnya Untuk Kita Renungkan, itu judul lagunya.
Nah, di lagu tersebut ada saya sukai penggalan liriknya karena sangat masuk ke dalam sikap rendah hati ini. Ya, karena manusia ya. Dalam liriknya dia kita bisa melihat, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah, dan juga melalui lagu tersebut kita bisa melihat di dua ayat ini kita juga bisa mengetahui bahwa seringkali manusia lupa akan dirinya dan lebih suka menjudge dan menjelek-jelekan orang lain dengan seenak hati dan menyombongkan dirinya. Ya, namanya manusia Bapak Ibu, kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Cuma kalau kita lakukan terus-menerus, ya itu akan menjadi beban untuk hidup kita. Nah, seringkali manusia lupa akan dirinya sendiri. Kembali lagi, suka menjudge orang lain, menyombongkan diri, dan mengejek noda orang lain, dan lupa bahwa dirinya juga mempunyai noda dalam dirinya. Noda yang sama atau bahkan mungkin lebih buruk dari dirinya begitu. Nah, firman hari ini mengajarkan kita juga untuk kita juga tidak langsung menghakimi orang lain, melainkan kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri dulu, mengintrospeksi diri kita, serta ya kita mau tidak mau harus bersama-sama belajar untuk memperbaiki kesalahan kita. Untuk ya masa lalu memang menjadi sejarah, cuma masa depan kita bisa ubah Bapak Ibu. Nah, dari sini saya mempunyai satu ayat yang cukup enak didengar. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan ayat ini. Terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di situ kita bisa juga dapat pelajaran. Ya, kita juga kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sering memegahkan diri, menyombongkan diri kita, dan ya kita juga menjudge sesama kita menyalahkan sesama kita lupa akan diri kita punya noda sendiri gitu. Kita lupa akan yang hal-hal yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Padahal kita secara tidak sadar kita menyakiti saudara kita. Secara tidak sadar maupun sadar kita menyakiti saudara kita. Mungkin ini yang akan menjadi bahan untuk kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Selain kita diskusikan bersama dalam keluarga kita masing-masing, kita diskusikan juga dalam diri kita. Anggap ini sebagai sebuah pergumulan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah boleh mengajar kami supaya kami bisa bersyukur. Dan Tuhan memampukan kami untuk memberi telinga dan mendengar perintah-Mu Tuhan. Jangan biarkan kesombongan ini membelenggu kehidupan kami. Biarlah cinta kasih-Mu yang menjadi teladan untuk kami, supaya kami mampu menjadi pribadi yang rendah hati Tuhan. Dan kami juga tidak menyakiti hati sesama kami, supaya kami juga bisa menyadari akan diri kami. Kami juga bisa menyadari akan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, kami bukan makhluk yang sempurna Tuhan. Akan tetapi kesempurnaan itu datang hanya daripada-Mu.
Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala kerendahan hati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat menjalani hari-hari kita, hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.